Oke, selamat siang semuanya. Salam lestari Rak Nusantara. Oke ya, di sini saya pengen spill ya tentang fungsi-fungsi dari aksesoris-aksesoris yang ada di minimarket ya, berdampingan dengan aset-aset yang ada di Lestari Rak Nusantara. Ya, saya pengen spill beberapa aset. Salah satunya adalah booster rokok. Ya, booster rokok seperti ini. Ya, ini adalah booster rokok ya. Booster rokok nanti fungsinya kita akan jelaskan. Booster rokok ini fungsinya seperti apa. Kedua adalah kita punya mika harga atau sering disebut juga data strip mika harga. Yang ketiga adalah kita ada stopper ya, stopper. Oke, ini stopper terbuat dari bahan besi ya. Nah, bahan besi. Nah, fungsinya seperti apa? Kita jelaskan satu-satu ya. Oke, untuk yang pertama adalah ada stopper ya. Tadi udah kita spill, ini stopper. Disebut juga sebagai stopper rokok. Nah, fungsinya seperti apa stopper rokok ini? Stopper rokok ini adalah berfungsi sebagai pendorong dari rokok yang sudah terjual. Sehingga kita tanpa harus merapikan, posisi rokok itu akan kembali ya. Nah, contoh seperti ini, kita ada dua rokok ya. Dua rokok. Nah, ini posisinya nanti pemasangannya adalah seperti ini. Ini kita dorong, baru kita masukkan. Nah, seperti ini ya, baru ditaruh di dalam rak rokoknya. Oke ya, nanti modelnya adalah seperti ini. Ya, seperti ini modelnya. Nanti untuk rokoknya ditaruh seperti ini. Kalau punya banyak rokok nanti bisa full ya. Ini kita dorong terus. Nah, dia akan kembali lagi. Nah, fungsi dari stopper adalah pada saat ada pembelian satu piece di depan, yang belakang akan terdorong secara otomatis. Ya, jadi kalau ada pembelian yang di belakang terdorong secara otomatis. Ini terus ya sampai dengan yang di belakang, sehingga kita nggak perlu merapikan lagi. Kondisi rokok kita akan tertata dengan rapi di raknya. Oke, ini fungsi dari stopper lefuser rokok ya, fungsi dari fuser rokok. Oke, kita lanjut ke yang kedua adalah mika harga ya. Apa kegunaan dari mika harga? Nah, ini adalah mika harga. Kita sediakan ada beberapa warna, ada warna merah, ada warna biru ya sesuai dengan keinginan, ada juga warna putih. Jadi warna ini menyesuaikan dari kebutuhan ya. Kalau misalnya raknya kawan-kawan semua warnanya hijau, kita mungkin akan order yang warna hijau seperti itu, menyesuaikan dengan keinginan dari konsumen ya. Untuk kita yang ready saat ini ada putih, biru, dan merah. Oke, untuk jenisnya ada dua. Satu ini yang model rata ya, atau lurus, rata atau lurus, dan satu lagi ada yang cekung. Nah, yang cekung ini biasanya dipakai di shelving paling bawah. Tujuannya apa? Jadi pada saat dia di shelving paling bawah itu dia akan terlihat ya, karena posisinya akan lebih condong ke atas, lebih kelihatan ya. Beda dengan stopper yang datar. Yang datar kalau dipakai di paling bawah itu cenderung untuk harganya nggak kelihatan. Jadi ini dipakai untuk shelving atas sampai dengan shelving yang di nomor terakhir setelah shelving dasar. Oke, kita praktekkan cara pemasangannya ya. Ini untuk pemasangannya sangat gampang banget. Jadi di dalam mika harga ini ada semacam lipatan ya, ada lipatannya. Nah, ini lipatan ini sebagai pengunci ya. Nah, bagaimana memasangnya? Kita akan pasangkan di antara shelving ini ya. Di antara shelving itu ada lipatan dari mika harga, kita selipkan saja. Nah, maka sudah terpasang dengan kuat. Oke. Tujuan adanya mika harga ini adalah kita mengupgrade dari price cut atau harga yang seringkali konsumen itu menanyakan, ini harganya berapa, ini harganya berapa. Jadi kita nggak perlu bertanya, sebagai konsumen itu pengen yang simple, yang instan. Nah, jadi kita sediakan yang namanya mika harga ini.
nanti konsumen bisa langsung melihat harganya ya. Nah, contoh ini adalah contoh aja sebagai harga ya, price card. Nanti ini tinggal kita selipkan. Nah, kita selipkan ke dalam ini. Ya, kita selipkan saja di mika harganya. Oke, nanti posisinya akan seperti ini. Tinggal kita selipkan saja. Jadi dia nggak akan jatuh, nggak akan goyang. Pada saat ada penggantian, kita tinggal lepas. Nanti diganti dengan yang baru. Oke, ini sama dengan yang datar. Fungsinya sama dengan yang datar ya. Jadi ini kita pasang, tinggal kita selipkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk yang datar kita sepil juga untuk fungsi dari yang datar. Kalau yang cekung itu dipakai di bagian atas, maka dia akan condong ke atas. Jadi dia akan tertutup. Ya, cenderung akan tertutup. Harganya nyondong ke atas. Jadi ini dipakai untuk yang bagian bawah. Biasanya nomor 1 shelving paling bawah ya. Shelving paling bawah dan di atasnya. Ya, jadi shelving paling bawah dan atasnya. Ke atasnya itu bisa menggunakan press cut atau data strip yang lurus. Nah, ini yang lurus. Pemasangannya juga sama ya. Kita selipkan saja. Di sini ada selipannya. Kita selipkan. Oke. Nah, ini ya. Kalau yang lurus, bedanya yang lurus dengan cekung nanti seperti ini. Yang lurus dia akan lebih condong ke atas posisinya karena dia melengkung. Ya, dia agak melengkung. Tapi kalau yang datar dia cenderung flat. Ya, kalau yang datar dia cenderung yang flat. Oke, ini flat. Nah, harganya itu kita pasang sama seperti ini. Kita selipkan, tinggal selipkan aja. Oke, nah pemasangannya seperti ini. Nanti nyopotnya juga sama. Jadi pada saat ada penggantian harga cukup praktis, simple. Jadi tidak akan menyusahkan karyawan kita untuk penggantian harganya. Oke, ya ini untuk label harga atau price cut ya. Oke, mika harga atau label price sebagai tempat price cutnya ya. Ini harga, jadi tinggal kita selipkan aja dalamnya. Udah, dia nggak akan lepas. Oke, nanti kalau pengen nyopot, pengen ganti, tinggal dijeput aja. Jadi udah nggak ribet lagi ya. Beda kalau kita bikin manual, kita tempel di shelvingnya pakai solasi atau double tape, nanti cenderung shelvingnya akan kotor. Jadi alangkah praktisnya kita pakai yang namanya mika harga. Oke. Untuk poin ketiga yang pengen kita sepil adalah stopper ya. Ini stopper. Fungsinya seperti apa? Stopper ini adalah sebagai penahan ya. Dasarnya stop. Stop itu berarti penyetop atau bisa dibilang penahan. Penahan dari apa? Penahan dari produk yang identik gampang jatuh. Jadi kalau ini nggak di stop ya, nanti barang itu jatuh kejatuhan, akhirnya tokonya kelihatan nggak rapi. Makanya kita ada stopper. Ya, nah stopper ini simple masangnya juga. Pemasangannya tinggal kita selipkan di antara sela-sela shelving. Ya, di antara sela-sela shelving ini. Oke ya, di antara sela-sela shelving. Ini tinggal kita masukkan saja untuk stoppernya. Nah, seperti ini. Ya, sehingga kalau kita memajang barang itu dia akan menjadi tahanan. Sehingga barang itu tidak gampang jatuh. Itu fungsi dari stopper. Ya, jadi ada 3 produk aksesoris yang bisa dimanfaatkan di sebuah toko minimarket. Yang pertama adalah fuser rokok. Oke, yang kedua adalah mika harga atau bisa disebut dengan label price ya. Yang ketiga adalah stopper. Dan fungsinya tadi udah kita jelaskan di depan. Fungsi dari masing-masing aksesoris yang kita jual adalah seperti itu. Oke, itu aja dari kita Lestari Rak Nusantara. Salam Lestari Nusantara. Jaya selalu. Terima kasih. Bye bye.